Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada. Kita bersyukur pagi hari ini kita akan kembali diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri sebuah judul, yaitu intervensi ilahi. Judul firman Tuhan yaitu intervensi ilahi. Nah, langsung saja Bapak Ibu Saudara, kita buka ayat pokok kita di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-23 dan 24. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24, demikian firman Tuhan. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, berbicara tentang doa. Doa adalah suatu permohonan atau sebuah permintaan atau harapan yang ditunjukkan kepada Tuhan. Entah itu tentang berkat, kesembuhan, atau solusi untuk masalah kehidupan kita. Nah, Mazmur 139 ini adalah doa seorang Daud. Permohonan seorang Daud kepada Tuhan. Permohonan apa yang Daud minta kepada Tuhan? Yang sudah kita baca tadi, ayat 23 berkata, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di dalam doa Daud, ia memohon kepada Tuhan, ia berharap kepada Tuhan supaya Tuhan mengintervensi segenap kehidupannya. Baik hatinya, baik pikirannya, baik langkah hidupnya. Apa itu intervensi? Intervensi adalah tindakan ikut campur atau campur tangan dalam suatu situasi untuk memengaruhi, memperbaiki, ataupun mencegah. Ya. Ini adalah sebuah bentuk kerendahan hati seorang Daud, Bapak Ibu Saudara, di hadapan Tuhan. Bahwa hidupnya mau dikoreksi, diuji oleh Tuhan. Daud tahu sebagai manusia biasa, ia menyadari tidak luput dari kesalahan-kesalahan. Dia menyadari tidak luput dari dosa-dosa. Baik melalui cara berpikirnya, melalui hatinya yang tersembunyi, tindakan-tindakan langkahnya yang salah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia kita mesti menyadari bahwa kita pun rentan terhadap kesalahan-kesalahan. Sebagai manusia kita perlu menyadari kita rentan terhadap dosa-dosa. Sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja. Nah, tidak ada satu orang pun yang kebal terhadap dosa di dalam dunia ini. Namun Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, beranikah kita meminta Tuhan ya mengintervensi kehidupan kita? Beranikah kita meminta Tuhan untuk mengoreksi setiap kesalahan dosa-dosa yang kita perbuat? Beranikah kita meminta Tuhan untuk menguji hati kita? Semurni apa kita di hadapan Tuhan? Ini yang Daud lakukan, Bapak Ibu Saudara. Daud memohon Tuhan supaya mengintervensi kehidupannya, mengoreksi kesalahannya, menguji hatinya. Daud menyadari bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Di dalam perikop yang sama di ayat 1 sampai 2 berkata, untuk memimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku.
Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiran dari jauh. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan mengerti setiap apapun yang kita lakukan. Sebab dikatakan tidak ada yang tersembunyi yang tidak Tuhan ketahui di dalam kehidupan kita. Mau sehebat apapun kita bersembunyi terhadap dosa kita. Mau seserapat apapun kita sembunyi di balik topeng kesalahan kita. Mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi setiap kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jangan sampai kita kehilangan sensitivitas terhadap kesalahan, dosa-dosa yang kita perbuat yang mungkin masuk melalui pikiran kita, hati kita, perbuatan kita. Jangan sampai kita mati rasa terhadap dosa dan pelanggaran kita. Jadi firman Tuhan pagi hari ini bagi kita adalah miliki kerendahan hati seperti Daud. Sekalipun dia seorang raja, ia mau hidupnya terus dikoreksi Tuhan. Ia mau kehidupannya terus dimurnikan oleh Tuhan. Yang menjadi pertanyaan kita semua pagi hari ini, maukah kita meminta Tuhan untuk mengintervensi bagian-bagian yang gelap di dalam kehidupan kita yang tersembunyi untuk dipulihkan Tuhan? Mungkin jalan kita sudah melenceng, mungkin jalan-jalan kita sudah mulai serong, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Beranikah kita meminta Tuhan terus untuk menuntun langkah kita, untuk memurnikan kita, untuk mengoreksi setiap kesalahan kita? Biarlah ini menjadi perenungan saya dan saudara Bapak Ibu semua dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama dengan saya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan baik. Tuhan sangat mengasihi kehidupan kami. Kami percaya Tuhan setiap jemaat-Mu makin hari kiranya makin bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah kami Kau berikan keberanian untuk Tuhan terus membiarkan Tuhan mengoreksi kehidupan kami, menguji kehidupan kami, sehingga kami didapati orang-orang yang murni di hadapan-Mu, orang-orang yang tulus di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, setiap kelemahan apapun yang Tuhan kami bawa Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong setiap kehidupan kami, bagian-bagian yang tergelap dalam kehidupan kami, Tuhan mampukan kami untuk menghalaukan semuanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur. Biarlah pagi hari ini menjadi pagi yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu